Welcome to our podcast. Jadi di sini kami kedatangan narasumber yang akan membagikan pengalaman selama mendaki di gunung. Jadi buat narasumber kita silahkan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan, saya Dani, umur 18 tahun. Nah, Mas Dani kan suka mendaki gunung ya. Dari umur berapa Mas Dani mulai mendaki gunung dan gunung pertama apa yang Mas Dani daki? Kalau dari umur sih kurang tahu ya. Pertama kali saya itu kelas 1 SMA. Awalnya sih diajak-ajak sama temen. Terus lama-kelamaan kok makin suka. Akhirnya ya sampai sekarang keterusan. Awalnya sih dulu pertama mendaki itu masih bukan gunung lah, masih bisa dikatakan bukit. Jadi ketinggiannya mungkin masih di atas 1000. Itu pun masih awal-awal, persiapan juga belum matang. Baik, selanjutnya kenapa Mas Dani suka mendaki? Alasannya apa? Kalau dibilang alasannya ya ada kepuasan sendiri lah. Karena usahanya agak susah, terus kalau nyampe atas kan diberi keindahan yang memuaskan sampai atas itu. Jadi tenang lah kalau sudah sampai atas itu. Healing ya Mas gitu ya? Iya. Healing, baik. Jadi sudah berapa gunung Mas daki? Kalau sampai sekarang sih masih 4-an, masih 4-5. Gunung apa aja Mas? Yang pertama itu Putuk Gragal, yang kedua Lawu, Jawa Tengah, Gunung Lawu. Terus yang ketiga saya ke Arjuna sekalian Welirang. Terus yang terakhir kemarin itu ke Bukit lagi, Lorokan. Baik, selanjutnya gunung apa yang sulit untuk didaki oleh pemula maupun orang yang sudah profesional? Kalau dari pengalaman saya sih yang di Gunung Lawu, Jawa Tengah. Soalnya kan setiap perjalanan itu banyak tangga-tangganya. Kalau tangga itu, kalau jalan, kalau udah capek itu kayak kaki nggak bisa lanjut tuh. Kalau nggak tangga kan masih bisa dipaksa berjalan. Jadi treknya itu lumayan agak sulit, menghabiskan tenaga. Apalagi tangga ya Mas, Iya. sangat sulit. Jadi untuk pengalaman yang Mas Dani alami selama mendaki itu apa aja? Pengalaman, oh iya, ada pengalaman yang dari Gunung Arjuna. Pas habis dari puncak saya OTW turun sama teman-teman itu sempat bingung jalan. Soalnya jalannya agak tertutup dan saya pas daki itu sepi, cuma ada 2 rombongan. Itu pun 2 rombongan yang awal itu sudah jalan lanjut. Jadi saya sadar pas kok buntu jalannya. Akhirnya saya putar balik terus nyari titik terang. Kan di jalannya itu ada pita-pita. Jadi di samping jalan yang benar itu ada semacam pita atau plastik, biasanya orang-orang nali gitu, warna merah, warna putih, hitam. Akhirnya saya putar balik, terus teman saya yang satu lihat kalau ada pita dan akhirnya putar balik terus naik ke atas. Saya nyasarnya itu lewat yang jalur bawah. Harusnya jalur atas Iya. ya Mas ya. Itu berapa member Mas? Berapa orang yang ikut mendaki ke Gunung Lawu? Kalau yang di Gunung Lawu itu cuma 3 orang. 3 orang? Cuma 3 orang. Tapi pas sampai pertama itu, pas pendaftaran, saya dapat kenalan dari Surabaya. Ada 4
4 kalau nggak 5. 4. Yang satu, yang 4 orang Surabaya, yang 1 orang Jombang. Jadi karena saya cuma 3 orang, jadi gabung sama kelompok lain tadi. Baik. Selanjutnya pengalaman terseru bagi Mas Dani di gunung mana? Kalau dari saya sih Gunung Welirang. Serunya soalnya pas perjalanan puncak itu sempat kena badai. Itu seru ya Mas. Sampai atas sih nggak dapet apa-apa, cuma serunya itu. Karena kena badai. Jarak pandang cuma 2 meter pas itu. Kan sempat saya, gak usah lanjut kok ngini. Cuma yang lain eman-eman sekadung akhirnya lanjut. Meskipun cuaca nggak mendukung, akhirnya sampai atas. Berkabut gitu ya Mas, Iya, kalau di berkabut. atas itu. Baik. Memori apa sih Mas yang Mas Dani ingin simpan sampai tua saat mendaki itu? Pengalamannya, memori, kesenangan, keseruan atau apa aja? Memori ya itu pemandangannya kalau di atas itu enak lah pokoknya, ada kesenangan sendiri, jadi asik lah selama perjalanan. Pemandangannya nggak bakalan ditemui kalau di kota-kota, hanya bisa ditemui di pegunungan ataupun dataran tinggi. Jadi rasa capek selama mendaki itu terbayarkan ketika di puncak melihat Iya. pemandangan itu ya Mas Dani. Baik, selanjutnya untuk pendakian di gunung biasanya dikaitkan dengan kejadian horor selama pendakian. Nah, apakah Mas Dani pernah mengalami kejadian horor tersebut? Sampai selama ini ya alhamdulillah belum sih. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah belum. Jangan sampai ya Mas, nanti takutnya ada apa-apa selama Mas Dani akan mendaki di gunung. Nah, untuk itu Mas Dani, apakah Mas Dani akan mendaki sampai dewasa atau cukup dari umur berapa? Kalau dari saya sendiri sih, kalau masih bisa, masih kuat ya lanjut aja apa-apa. Lanjut. Untuk mendaki gunung yang sangat susah karena biasanya arus jalan yang terjal dan juga jika jalannya untuk mendaki licin serta kekhawatiran yang lain. Apa yang membuat Mas Dani tersebut menerus ingin mendaki meskipun arus jalan yang susah? Ya itu tadi apa, terbayarkan semua lah, meskipun jalannya susah, treknya sulit kan, tapi sampai atas yuk semakin tinggi gunungnya semakin sulit jalannya kan, pemandangannya semakin bagus. Nah, ini kan saya sama Mbak Amanda ini masih awam lah dengan pendakian gunung karena kita masih belum sama sekali untuk mendaki. Jadi untuk Mas Dani yang sudah sering kali mendaki gunung, apakah ada trik and tipsnya untuk membagikan kepada pemula seperti kita? Ya pertama sih cari gunung yang sekiranya treknya agak mudah, terus persiapan kalau bisa ya ajak temen atau siapa yang sudah pengalaman, jadi kalau ada bapak gampang. Terus udah sih itu aja. Baik. Mas Dani kalau mendaki itu ikut rombongan atau sama teman Mas Dani saja? Kalau saya sih sama teman, terus buat grup gitu, jadi rundingan kemana, terus persiapannya itu sama anak-anak sendiri lah, teman-teman sendiri. Jadi membuat grup sendiri. Iya. Itu kira-kira satu grup itu berapa orang ya Mas Dani untuk mendaki ke gunung? Kalau saya sekitar 5-6 orang. Pas di Arjuna kemarin 6 orang. Cuma pas di Lawu itu karena cuaca terus faktor orang tua, jadi cuma bisa yang berangkat 3 orang. Baik. Gunung apa ya Mas yang selama Mas daki ini harusnya paling susah didaki, paling terjal, treknya susah gitu, gunung apa Mas? Menurut saya sih Gunung Lawu, Jawa Tengah. Gunung Lawu. Soalnya kan itu tadi ya tangga, treknya tangga terus tangga, batu-batu juga, jadi sulit
berat lah kalau itu buat pemula. Pemandangan di gunung apa sih yang sangat memanjakan mata pendaki? Kalau pemandangan sih paling bagus menurut saya pas di Arjuna itu bagus, soalnya saya kebenaran pas nyampe sana itu cuacanya bagus, cerah, jadi view-nya terbuka semua. Kalau pas di Welirang nyampe kan badai, cuaca buruk, jadi kelihatan cuma asap doang, putih, awan. Kabut soalnya. Background tembok biasanya anak. Nah, di gunung kan pasti dingin Mas ya. Banyak orang atau pendaki yang mengalami hipotermia. Jadi gimana caranya Mas Dhani itu menjaga agar tubuh Mas Dhani itu tetap hangat dan tidak mengalami kejadian tersebut seperti hipotermia atau apapun itu? Ya kalau buat jaga-jaga sih biasanya anak bawa hot in cream sama hand plus, semacam hand plus, terus ditaruh di hidung ini. Soalnya biasanya kalau dingin itu sampai keluar darah biasanya anak. Tapi saya dapat ilmu yang agak nyeleneh sih, yang dari itu kenalan Jombang, anak Jombang. Selama di dalam tenda itu anak itu kayak tangannya sama kaki itu dikasih tisu, terus dibuntel sama sarung tangan sama kaos kaki, dari tisu dibuntel. Katanya sih anget, ya? iya. Terus sama telinga, pokok lubang-lubang dikasih semua. Biasanya kalau habis itu selang 1 jam biasanya, tapi harus ganti soalnya tisu sudah lengket semua. Makanan apa sih yang wajib dibawa ketika mendaki? Kalau makanan sih yang instan aja. Mie. Biasanya mie. Pop mie. sarden, anak biasanya sarden. Yang kalengan. Iya, sarden kalengan. Kalau minuman Mas, biasanya kan di sana tuh ngopi dengan pemandangan yang indah, dengan view. Kopi apa Mas? Ya kalau kopi sih kopi biasa, cuma biasanya sama bawa minuman yang agak berbobot biar bisa ganjel, kayak energen, susu gitu. Nah, ketika mendaki gunung itu Mas Dhani pernah melihat binatang buas enggak Mas? Kalau binatang sih, oh ya saya pernah lihat babi hutan ya. Babi. Pas di Arjuna itu. Jadi babinya tuh hitam terus pekat ya, sama gemuk bulat ya. Kera itu juga banyak, kera. Ya situ aja selama saya mendaki. Baik, selanjutnya konon katanya bagi perempuan yang sedang datang bulan tidak boleh mendaki karena akan mengundang hantu atau makhluk halus. Apakah itu benar? Menurut saya sih iya, soalnya selama mendaki saya kalau sama cewek itu kalau lagi datang bulan sih lebih baiknya jangan dulu. Soalnya takut terjadi hal yang Tidak diinginkan. Ya, seperti itu. Baik, cukup sampai di sini saja sesi tanya jawabnya. Kita terima kasih untuk Mas Dhani sebagai narasumber kita untuk membagikan cerita pengalaman yang Mas Dhani lalui selama mendaki di gunung. Baik, terima kasih and dadah.